Sekolah Angker Bandung, bagian 2. Sebelum melanjutkan ke bagian kedua, perlu ditegaskan kembali bahwa seluruh isi cerita ini, menurut narasumber, merupakan pengakuan dari tokoh yang terlibat dan pelaku utama yang pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan penegak hukum. Inilah lanjutan kisah Sekolah Angker Bandung bagian kedua. Sebelum upacara selesai, Feli didatangi oleh seorang lelaki parubaya yang mengenakan baju lusuh, celana panjang hitam, dan menggenggam sapu lidi di tangan kanannya. Lelaki itu memandang Feli dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Dialah Pak Cokro, petugas kebersihan sekolah yang tidak dapat berbicara. Selama ini ia hanya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, dan hanya sedikit orang yang mampu memahami maksud gerak-geriknya. Sebenarnya Pak Cokro bukan pegawai resmi sekolah. Dahulu ia hanyalah seorang gelandangan yang setiap hari tanpa diminta selalu menyapu daun-daun kering di depan gerbang sekolah. Kerajinannya membuat Pak Gimin, kepala sekolah, merasa iba. Akhirnya Pak Cokro diberi upah mingguan sebesar Rp40.000. Kemudian dipercaya membersihkan ruang-ruang kelas dan diizinkan tinggal di gudang kosong yang sudah lama tidak digunakan. "Heh, mau ngapain kamu?" Asep menegur dengan sinis. Ngaung. Cokro menggerakkan tangannya sambil mengeluarkan suara yang tidak dapat dimengerti. Feli mengerutkan kening sambil terus mengunyah biskuit yang masih tersisa di mulutnya. "Bapak ini bilang apa, Sep?" Dia nanya apakah kamu murid baru. "Oh iya, Pak, saya Feli pindahan dari Jogja." Tanpa ragu Feli berdiri dan menjabat tangan Pak Cokro yang penuh debu dan kotoran. Perlakuan sederhana itu membuat wajah Pak Cokro berbinar. Ia kembali mengucapkan suara-suara yang tidak dipahami kebanyakan orang sambil tersenyum lebar. "Hei, udah jangan sok kenal." Asep kembali menyindir. "Nggak apa-apa, Sep. Bapak ini tukang bersih-bersih sekolah kan ya?" Pak Cokro mengangguk berulang kali. Ia lalu menarik perlahan lengan kanan Feli sambil menunjuk ke arah barat halaman sekolah. Tepat di ujung deretan kelas tempat sebuah sofa untuk tamu dan wali murid berada. "Mau dibawa kemana sih Pak Cokro?" Engao, di sini aja, kan lagi ada yang upacara." Pak Cokro langsung menepuk dahinya sendiri karena baru menyadari bahwa lapangan masih dipenuhi peserta upacara. Ia pun mempersilakan Feli kembali duduk di bangku kayu. Tidak lama kemudian, tanpa diduga, Pak Cokro memanjat pohon rambutan di dekat pos satpam. Pohon itu sedang berbuah lebat. Asep sempat meneriakinya agar turun karena khawatir ia terjatuh. Setelah berhasil memetik setangkai rambutan, Pak Cokro turun dan menyerahkannya kepada Feli. "Wah, buat saya, Pak." Pak Cokro mengangguk sambil terus tersenyum. Saat itu pula ia melihat barisan siswa mulai dibubarkan. "Ayo Feli, saya antar ke kepala sekolah," ajak Asep. Feli mengambil 2 buah rambutan dan memasukkannya ke dalam saku tasnya. Sebelum pergi, ia kembali mengucapkan terima kasih kepada Pak Cokro yang hanya membalas dengan senyum tulus. Usai mengantar Feli ke ruang kepala sekolah, Asep kembali ke pos jaga. Saat melintas di dekat bangku kayu, matanya menangkap sebuah sapu tangan yang terjatuh di bawah kursi. Ia menduga benda itu milik Feli. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Asep memungut sapu tangan tersebut dan menyimpannya di saku. Sesampainya di dalam pos, ia mengunci pintu lalu memandangi sapu tangan itu dengan tatapan penuh obsesi. Asep melakukan perilaku menyimpang dengan sapu tangan itu. Namun tindakannya terhenti ketika terdengar seseorang mengetuk pintu. "Sep, Asep." Asep segera membuka pintu. "Ada apa, Fel? Lihat sapu tangan aku." "Enggak." "Oh, iya, baru saja aku mau nyamperin kamu. Ini sapu tangannya tadi jatuh di bawah kursi. Syukurlah ketemu. Soalnya sapu tangan ini dari pacarku." Asep mengembalikan sapu tangan itu. "Terima kasih ya, Sep. Kamu satpam yang hebat." Pujian sederhana itu justru membuat perasaan Asep semakin berkembang. Sejak saat itu ia mulai memendam harapan yang berlebihan terhadap Feli. Meskipun ia tahu gadis itu telah memiliki kekasih.
Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Ya, kata Bu Yati, guru matematika. Feli memasuki ruang kelas 3A dengan penuh percaya diri didampingi kepala sekolah. Di dalam tasnya masih tersimpan rambutan pemberian Pak Cokro. Hai semua, kenalin namaku Felicia Chia, atau biasa dipanggil Feli. Aku pindahan dari SMA Dharma Bakti Yogyakarta. Salam kenal semua. Hai Feli, jawab seluruh siswa serempak. Feli, kamu bisa duduk di samping Sintaya, kata Bu Yati. Feli mengangguk lalu menuju bangkunya. Baik, anak-anak, tolong temani Feli dan terima dia dengan baik. Ya, ucap kepala sekolah. Iya, Pak, tidak membutuhkan waktu lama bagi Feli untuk beradaptasi. Ia dikenal sebagai siswi yang cerdas dan cepat memahami pelajaran. Kehadirannya membuat Mona, yang selama ini selalu menjadi juara kelas, memiliki pesaing baru. Meski demikian, keduanya tidak pernah bermusuhan. Justru mereka menjadi sahabat dan hampir setiap jam istirahat menghabiskan waktu bersama teman-teman lain di kantin sekolah. Sementara itu, Asep semakin terobsesi pada Feli. Hampir setiap jam istirahat ia diam-diam mengawasi gadis itu dengan harapan menemukan barang miliknya yang tertinggal. Ketika usahanya tidak pernah berhasil, obsesinya berubah menjadi tindakan yang semakin tidak wajar. Ia beberapa kali mengikuti Feli dari kejauhan, bahkan mencari-cari barang yang mungkin pernah disentuhnya. Perilaku tersebut perlahan menunjukkan bahwa perasaannya telah berubah menjadi sesuatu yang tidak sehat dan berbahaya. Hari demi hari berlalu, perasaan Asep semakin sulit dikendalikan. Ia mengetahui bahwa Feli sering pulang paling akhir karena menunggu becak langganannya datang. Sore itu, ketika halaman sekolah mulai sepi, Asep memberanikan diri menghampiri Feli yang sedang duduk membaca komik di bangku depan pos satpam. Feli, saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Ada apa ya, Sep? Aku mau ngomong kalau aku udah lama. Iya, Sep, aku udah lama cinta sama kamu, Feli. Feli terkejut dan mundur selangkah. Dengan tenang ia berusaha menjaga perasaan Asep. Aku senang kalau ada yang cinta sama aku. Tapi, aku kan udah punya pacar, Sep. Kamu jangan khawatir, kita masih bisa berteman akrab, kok. Oh, begitu. Iya Sep, kita berteman aja. Ya. Oh ya, kamu mau biskuit coklat? Masih ada 2 nih, kita makan bareng yuk. Feli menyodorkan biskuit, tetapi Asep menepisnya. Penolakan cinta itu membuat emosinya memuncak. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia masuk ke dalam pos sambil membanting pintu. Sep, maafin aku ya. Kamu jangan marah, Sep. Beberapa kali Feli memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Ia benar-benar merasa bersalah dan bingung harus bagaimana menyikapi Asep. Ketika Feli hendak kembali ke bangku untuk menunggu becaknya, Asep tiba-tiba menyerangnya menggunakan benda tumpul hingga Feli terjatuh. Kejadian itu berlangsung sangat cepat di tengah suasana sekolah yang telah lengang sehingga tidak ada seorang pun yang menyaksikannya. Dalam kepanikan dan dikuasai amarah, Asep menyeret tubuh Feli ke dalam pos satpam dan mengunci pintu dari dalam. Feli yang masih terluka berusaha meminta pertolongan dengan suara yang semakin melemah. Tolong, suara Feli sangat pelan dan parau, terkesan berbisik. Ia terkapar lemas. Setelah itu Asep melakukan tindak kriminal dan asusila yang kemudian menjadi awal dari semuanya. Tanpa Asep sadari, dia telah mengawali kisah angker sekolah tersebut yang akan terus menjadi momok mengerikan selama puluhan tahun mendatang. Ikuti terus kisah ini sampai tamat.